Kabupaten Lumajang bisa jadi tempat terbaik buat berkunjung. Kita nikmati lezatnya bakso balung. Kalau suka olahan seafood, nasi cumi juga mantap nih. Untuk olahan ikannya, fams, ada nila kuning Pulau Sari yang gurih, seger, bikin nagih. Ayo fams, ikut kita bikin hati senang di Lumajang. Biasanya fams, bakso terbuat dari campuran tepung dengan daging sapi giling. Itu mah udah mainstream. Bakso yang satu ini lebih ekstrim loh. Bakso biasa tetap ada sih, tapi daya tarik warung bakso di sini justru sajian sumsum, balungan, dan iga sapi bakar fams. Kalau sudah datang ke sini, ibarat jadi karnivora sejati. Soalnya semuanya dari daging sapi. Hihihi. Bagi kalian yang sedang dalam program diet, baiknya lupakan dulu deh sejenak. Jangan dilewati semua sajian yang terlalu enak ini. Silakan deh datang ke Bakso Tok, Lumajang, Jawa Timur. Warung bakso rumahan ini ada di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian. Harganya 60-70 ribuan, porsi jumbonya. Bakso sumsum balungan dan iga sapi bisa kalian nikmati. Sumsumnya lembut dan gurih, daging yang menempel di tulangnya juga anti alot. Sajian bakso bakar dengan bumbu kecap yang khas juga jadi favorit di sini loh fams. Buka mulai pukul 11 pagi, warung ini nggak pernah sepi pembeli. Terutama di jam makan siang, para pecinta bakso hampir selalu ramai mampir ke sini. Semua olahan bakso di sini dibuat dengan tangan sendiri fams. Di dapur tradisional ini, cita rasa bakso sapi dari Pasirian terjaga kelezatannya. Dalam sehari fams, 4-20 kg daging sapi dan rawonan jadi bahan baku. Sumsum balungan dan iga sapinya juga dimasak lumayan lama, bisa 3-4 jam perebusan. Di balik tulangnya yang keras, bagian sumsum sapi lembut dan lumer, fams. Kalau iga sapi bakar, wanginya menggoda banget, fams. Nggak usah takut, fams. Kandungan pada sumsum tulang sapi bagus banget menjaga tulang dan sendi. Kandungan kolagennya juga baik bagi kecantikan dan kesehatan kulit. Tapi jangan berlebihan juga konsumsi daging sapi. Protein daging sapi butuh waktu yang lama untuk diproses tubuh. Walaupun nikmat, jangan sampai hilaf. Fams, jauh-jauh dari laut, olahan seafood ini nggak pernah bikin bosan. Nasi cumi basah dengan lelehan tinta hitam yang gurih, tersaji bersama tahu tempe, serta sambal dan pelengkap lainnya. Cocok deh disantap pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Kalau kalian penasaran sama rasanya, silakan datang ke Warung Sindoro di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Menu ini banyak dicari para pecinta seafood di Lumajang loh. Berbeda dengan cumi asin, fams, cumi basah punya tekstur yang lebih kenyal. Ukurannya lebih besar dengan cita rasa gurih nikmat. Istilah zaman now, umami, fams. Bikin pengen nambah terus. Ditutup pakai es biji selasih ala Warung Sindoro. Mantap loh. Gak butuh banyak bahan untuk meracik nasi cumi Sindoro, fams. Cita rasa cumi yang dasarnya udah gurih, penambahan bumbu masakan cuma kurangi aroma amisnya aja. Pada masakan Nusantara, bawang merah dan putih menjadi bahan campuran bumbu yang selalu ada. Gak cuma sebagai penyedap rasa biasa, bawang tergolong ke dalam tanaman obat, fams. Dibanding yang merah, bawang putih punya khasiat yang lebih besar. Mampu turunkan kolesterol, mengatur tekanan darah, hingga mencegah kanker. Takaran bawang putih dan bawang merah 1:2, soalnya aroma bawang putih lebih kuat dari bawang merah. Memasak seafood yang cenderung berbau amis butuh asupan bumbu aroma kuat. Cara lainnya, masakan seafood juga sering diolah dengan aneka saus bercita rasa pedas, mulai dari saus tiram, saus padang, sampai saus lada hitam. Warna gelapnya bukan dari lada hitam, kelenjar tinta cumilah yang bikin warna masakan jadi hitam. Di habitat aslinya, fams, tinta menjadi pertahanan cumi untuk melindungi diri dari predator. Tenang, tinta cumi nggak berbahaya kok diolah jadi masakan. Karena banyak menyerap partikel air laut, tinta cumi punya rasa gurih, asin yang alami. Khasiatnya bagi kesehatan juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Walau namanya nasi cumi, fams, penyajiannya nggak cumi sendirian. Nasi cumi Sindoro menjadi lebih nikmat karena pakai tambahan tempe dan tahu, sambal bawang, juga serundeng.
Kalau penasaran sama rasanya, silakan deh datang ke Lumajang. Fems, sajian ikan bumbu kuning ini namanya nila kuning Pulau Sari. Tersaji dengan sedikit kuah sebagai pendamping ikan besar yang digoreng. Hidangan ini bikin jatuh hati untuk langsung dicicipi. Menu rumahan dari Lumajang, Jawa Timur ini, Fems, biasa tersaji sehari-hari. Sekarang saatnya bikin bumbu. Selain bawang merah, bawang putih, ada juga jahe dan kemiri. Kunyit menjadi inti bumbu yang bikin olahan berwarna kuning. Pada masakan Nusantara, bumbu kuning udah cukup familiar. Di Pulau Sumatera ada sajian gulai dan pindang ikan. Di Tatar Sunda dan Betawi, sajian pesmol ikan juga cukup digemari. Kalau di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Lumajang, Fems, ada nila kuning Pulau Sari. Lengkapi bumbu dengan irisan cabai merah dan cabai hijau supaya mantap. Di lain tempat, olahan ikan ini disebut ikan acar kuah kuning. Dengan minyak sisa menggoreng ikan, bumbu halus bisa lanjut ditumis. Minyak yang dipakai emang agak banyak, Fems, supaya lebih gurih. Kalau sudah wangi, air, garam, gula, dan lada bubuk menyusul. Kalau sudah mulai mendidih, santan kental dari perasan pertama kelapa bisa dimasukkan. Oh iya, kalau ikan nilainya sudah masuk, jangan terlalu sering dibolak-balik. Daging ikan yang lunak dan lembut mudah hancur, terutama saat diolah menjadi aneka sajian berkuah. Berhubung sudah digoreng sebelumnya, sebentar dimasak udah jadi nih, Fems. Nila kuning Pulau Sari. Mantap! Fems, Pulau Sari adalah nama sebuah dusun di Kelurahan Citro Diwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nila dan berbagai jenis ikan air tawar seperti tombro dan mujair bukan barang mewah. Udah biasa jadi santapan sehari-hari. Uniknya, ikan air tawar di sini bukan dibudidaya di kolam khusus, tapi cuma diselokan. Ikannya segar dan besar-besar tuh, Fems. Hihihi. Walau dulunya kumuh dan penuh sampah, selokan di Dusun Pulau Sari sekarang sudah penuh dengan ikan. Dengan program kali bersih, saluran air penuh ikan sepanjang 200 meteran ini, Fems, kini jadi punya nilai ekonomis. Selain jadi konsumsi sendiri, saat waktunya panen, ikan juga dijual. Hasilnya lumayan, Fems, untuk kebaikan warga bersama. Mantap! Saat kearifan lokal bertemu selera internasional, hasilnya sebuah sajian yang fenomenal. Menu ini perpaduan potongan buah segar dengan keju Sundoro dari dataran tinggi di Lumajang, Jawa Timur, Fems. Kejunya ada yang rasa plain atau original, salty, dan rasa sale pisang. Wah, unik nih! Sajian ini, Fems, jadi menu pencuci mulut terbaik yang bisa kamu coba. Nikmat dan sehat. Cocok juga buat ngemil iseng-iseng. Identik dengan menu makanan modern, membuat keju ternyata mudah. Kalian juga bisa kok bikin keju sendiri ala rumahan. 3 bahan utamanya cuma susu, garam, dan bubuk asam sitrat. Kalau mau ganti asam sitrat dengan yang lebih alami seperti lemon, juga bisa kok, Fems. Oh iya, susu yang dipakai di sini bukan dari susu sapi. Susu kambing Senduro inilah, Fems, yang dipakai buat bikin keju. Panaskan susu kambing hingga suhu sekitar 80 derajat Celcius. Terus aduk susunya supaya nggak pecah. Kalau sudah panas, tuang larutan asam nitrat ke dalamnya, Fems. Gak lama terlihat susunya menggumpal. Gumpalan inilah yang disebut dengan keju muda, Fems. Dari keju muda inilah keju bisa terlahir. Di negara Eropa seperti Prancis, keju dari susu kambing banyak penggemarnya. Teksturnya lembek dan sangat lembut. Rasanya ringan dengan aroma yang khas. Tapi keju susu kambing dari Senduro ini nyaris nggak tercium aroma khas kambing alias bau perengus. Enak dan nyaman banget buat dimakan. Cita rasa keju bisa kita atur, Fems. Kalau pengen rasa tawar yang original, begini aja keju udah siap dimakan. Kalau mau yang cenderung asin, bisa ditambah taburan garam. Kalau cita rasanya sudah pas, tinggal diwadahi. Berhubung terkenal dengan pisang, keju Senduro juga ada yang diberi sentuhan rasa pisang. Jenis pisang Mas Kirana favorit banget di Lumajang. Potongan kecil sale alias buah pisang yang dikeringkan ini, Fems, lalu dicampur dengan keju Senduro. Enak nih! Terakhir, masukkan ke dalam kulkas sampai keju beku dan mengeras. Sip lah,
keju kambing Senduro udah bisa dipakai jadi beragam kreasi makanan. Mantap! Fems, kambing di sini emang sudah terkenal kualitasnya. Cikal bakal kambing ini katanya berasal dari ras Etawa yang dikawin silangkan dengan kambing Menggolo, kambing lokal Lumajang. Ciri dari kambing ini, Fems, bulunya dominan berwarna putih dan gak bertanduk. Perawakannya besar, dengan telinga panjang yang menjuntai. Dengan postur yang ideal, kambing Senduro betina bisa menghasilkan 1,5 sampai 2 liter susu per hari. Walau mudah beradaptasi, kambing ini bisa optimal hidup di daerah subur, sejuk, dan dingin, seperti kawasan Senduro kaki Gunung Semeru. Gak heran Lumajang menjadi penghasil susu kambing terbaik di Jawa Timur. Keren ya! Orang Indonesia siapa sih yang nggak tahu abon? Di Lumajang, abon justru dibuat dari daging ikan gabus. Wah, maknyus! Ini dia, Fems, bahan untuk membuat abon ikan gabus. Selain aneka rempah, ikan gabus tentu nggak boleh absen. Fems, ikan gabus adalah ikan predator di habitat aslinya. Di Lumajang, ikan ini banyak dijumpai di area sekitar pesawahan atau saluran irigasi. Ikan yang sudah bersih harus kembali dicuci bersih. Perasan jeruk nipis dibalur untuk kurangi aroma amis ikan gabus, Fems. Sip lah, kukus ikan gabus hingga matang bersama daun jeruk dan batang serai. Kurang dari 1 jam, ikan gabus bisa diangkat, Fems. Karakteristik daging ikan gabus seperti daging ikan lele, tapi durinya nggak sehalus ikan bandeng. Untuk diolah menjadi abon yang dipakai cuma dagingnya aja, Fems. Pisahkan bagian kulit dan kepalanya. Jangan sampai ada tulang dan duri yang ikut terbawa. Saatnya mengolah bumbu, Fems. Racikan abon ikan gabus sudah bertahan sejak tahun 2014 lalu. Berawal dari keluarga yang gemar menyantap ikan, akhirnya terpikir untuk membuat kreasi abon ikan. Awalnya sih bukan ikan gabus yang dipakai, tapi ikan lele. Seiring perkembangan, variasi ikan gabus dan aneka ikan lain juga dibuat, seperti abon ikan tuna dan abon ikan patin. Oh iya, Fems, abon berasal dari negeri Tiongkok. Awal pembuatannya dulu, abon dipakai sebagai topping roti atau bapau. Penampakan abon nyaris sama dengan bahan bakunya. Abon daging sapi atau ikan warnanya coklat kemerahan. Pemakaian gula merah karena dimasak lama bisa ngebuat warna abon menjadi gelap, Fems. Kalau bumbu sudah wangi, masukkan daging ikan gabus, Fems. Pokoknya harus sabar kalau mau bikin abon. Durasi memasaknya bisa sampai 6 jam atau lebih. Selama itu pula, masakan harus sembari terus diaduk supaya nggak gosong atau merusak rasa. Jangankan pemasarannya yang sudah sampai mancanegara, penjualannya sampai ke Perancis, Belgia, dan Dubai, Fems. Wah, bangganya. Fems, potensi perikanan di Kabupaten Lumajang memang membanggakan, seperti di Desa Keraton, Kecamatan Yosowilangun. Siapa sangka budidaya ikan gabus ternyata sulit. Proses perjodohan indukan jantan dan betina menjadi tahap yang paling rumit. Ciri fisik antara jantan dan betina harus dibedakan. Kalau belum ahli, proses perjodohan bisa kacau. Ikannya nanti malah beradu. Hihihi. Indukan ikan gabus produktif dengan kualitas yang baik, nilai ekonomisnya cukup tinggi, Fems. Harga seekornya bisa lebih dari 3 juta rupiah. Tahu nggak, Fems, ikan gabus ternyata hewan yang setia. Untuk hindari perkelahian dalam satu kolam, hanya ada sepasang indukan. Oh iya, keberadaan eceng gondok pada kolam menjadi tempat telur-telur ikan gabus menempel, Fems. Kalau eceng gondok terlihat rusak, menandai tanda indukan ingin bertelur. Saat telur sudah jadi anakan, indukan jantan dan betina masih berada dalam satu kolam hingga 12 harian, Fems. Anak-anak ikan masih dilindungi oleh induknya. Kalau sudah lebih dari itu, anak dan indukan harus dipisah pada kolam yang berbeda. Fems, sudah sejak tahun 2011 lalu budidaya ikan gabus di kolam terpal mulai berjalan. Kala itu perubahan pakan alami menjadi pelet butuh waktu adaptasi yang cukup lama. Sekarang sih udah tinggal memetik hasilnya aja. Untuk satu induk bisa menghasilkan 5-7 ribu ekor anakan. Bertelurnya sekitar 3-4 kali setahun. Nggak cuma ikan gabus besar aja, di sini anakannya justru yang paling banyak dicari. Pemasarannya udah sampai luar Kabupaten Lumajang, seperti Kota Palu dan Banjarmasin.
Sekitar 50-100 ekor anakan pernah laku dalam sekali jual. Wah, keren. Gimana ya cara ngitungnya? Hihihi. Ibu-ibu dan kaum hawa, sini merapat. Yakin deh kalian pasti akrab sama cobek batu, fams. Walau perannya sudah mulai tergantikan dengan blender, pemakaian cobek batu nggak sepenuhnya ditinggalkan. Katanya sih bumbu yang diulek pakai cobek rasanya lebih enak, fams. Hihihi, bener nggak ya? Di Dusun Kerajaan Barat, Desa Sumberjati, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ada pengrajin cobek batu asli yang masih eksis. Hasil kerajinannya juga nggak sembarangan, rapi dan cantik banget, fams. Batu yang diambil dari kawasan pesisir Pantai Bambang di Lumajang ini jadi bahan bakunya. Batu liat katanya lebih mudah dibentuk menjadi cobek atau ulukan karena sering terkena basahnya air laut. Tapi jangan sesekali ragukan kualitasnya. Semudah apapun dibentuknya batu, tetap saja kerasnya nggak kira-kira. Biasanya sih, fams, satu bongkahan batu pantai hanya menjadi satu buah cobek. Kerennya di sini, semua cobek dibuat pakai alat sederhana. Paling-paling alat elektroniknya cuma gerinda, fams. Fungsinya untuk membelah batu. Tangan kreatif dari pengrajin inilah yang paling banyak berkarya. Puing-puing dari pecahan batu membuat cobek masih bisa dikumpulkan untuk dijual lagi. Walaupun butuh banyak tenaga, pengrajin cobek dari Lumajang ini bisa bikin 2-3 buah cobek dan ulekan dalam sehari. Wah, keren ya! Kalau sudah kreatif, keterbatasan peralatan bukan jadi hambatan. Bahkan tutup panci yang sudah nggak kepake bisa jadi senjata tuh. Hihihi. Oh iya, fams, pengrajin cobek batu pantai dari Lumajang ini terbilang masih baru. Terdesak himpitan ekonomi karena masalah pandemi, ide membuat cobek batu pantai akhirnya sendiri dipelajari. Otodidak, fams. Siapa sangka ternyata ini malah jadi berkah. Tingginya peminat cobek batu pantai membuat proses produksinya nggak pernah berhenti setiap hari. Sayangnya pengrajin batu cobek di Desa Sumberjati cuma 1 orang aja, fams. Terakhir tinggal perapihan aja, fams. Tinggal haluskan bagian tengah cobeknya aja. Mantap. Kalau kalian berminat boleh kok datang dan beli. Harga satu paket cobeknya murah banget. Mulai dari 50 sampai 125 ribuan aja. Tergantung besar kecil ukurannya. Ayo dilarisi. Lumajang eksotis banget deh, fams. Nggak jauh dari pusat kota, objek wisata Sumber Mrutu menjadi lokasi yang wajib kalian kunjungi. Hamparan sawah dan sejuknya pepohonan rindang jadi panorama cantik. Bagi masyarakat yang menyukai objek kreasi alam, pemandian Sumber Mrutu bisa jadi jawaban. Dingin dan beningnya air dari sumber alami terasa menyenangkan. Dari anak-anak sampai orang dewasa selalu terlihat happy kalau udah nyobain nyebur ke air Sumber Mrutu. Asyik, fams. Kalau mau kesini silahkan datang ke Desa Pandansari, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Untuk saat ini nggak ada tarif atau biaya masuk untuk menikmati kesegaran Sumber Mrutu ini. Baru dibuka bulan September tahun 2020 lalu, objek wisata pemandian alam ini dulu hanya sumber mata air yang nggak dikelola serius. Tempat ini menyenangkan buat berwisata. Siapa yang nyangka, ternyata pemandian alami ini menjadi daya tarik sejak dulu kala. Katanya sih, fams, tempat ini menjadi lokasi pemandian selir dan para putri dari Kerajaan Arya Wiraraja di abad ke-13 lalu, fams. Sumber Mrutu itu berasal dari kata hewan sebenarnya pengambilannya. Jadi awalnya berawal dari pohon lo atau pohon arah yang sebutan orang sini. Itu kalau berbuah, kemudian buahnya pohon lo ini jatuh, kemudian bosok, kalau dibuka ada hewan kecil yang namanya mrutu. Yang biasanya kalau malam hari pas bepergian, pas maghrib, biasanya orang kelilipan itu hewan kecil seperti itu. Dari pohon inilah, fams, yang menjadi cikal bakal pemandian alami Sumber Mrutu. Dari nasihat para sesepuh, selain warga setempat, pengunjung gak disarankan untuk berenang di bawahnya, fams. Tapi tenang deh, memiliki total luas area sekitar 10 hektar lebih, banyak tempat menarik yang bisa kalian jelajahi di sini, fams.
Untuk kolam, setidaknya ada 2 kolam yang bisa kita nikmati. Kolam umum dan anak-anak kedalamannya sekitar 1 meteran aja, fams. Untuk kolam dewasa, kedalaman airnya mencapai 2-3 meter, fams. Untuk keamanan disarankan memakai bar atau pelampung. Selain segar menyenangkan, air alami yang keluar dari sumber Merutu dipercaya juga memiliki banyak khasiat. Mulai dari obati pegal dan linu-linu, sampai mampu menyembuhkan penyakit stroke. Penasaran, fams? Silakan datang ke sumber Merutu, Desa Pandansari, Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, nan eksotik. Asyik ya, fams? Kalau kalian lagi senggang, siapkan waktu luang buat senang-senang di Lumajang. Dari kulinernya yang menendang sampai alamnya yang bikin tenang, semua ada di Lumajang. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.